Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Elian Rizmi. Saya berasal dari kelas 11 NIA 3, asal sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Linggau. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi matematika tentang lingkaran, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Kita akan menentukan posisi titik tersebut, apakah berada di luar lingkaran atau berada di dalam lingkaran atau tepat pada lingkarannya. Caranya begini, misalkan saya memiliki sebuah persamaan lingkaran yang melalui titik 0,0 dan jari-jari R, maka persamaannya bisa kita tulis X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jika sebuah lingkaran yang berpusat pusatnya di sini yaitu 0,0 dengan jari-jari R, maka rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian bagaimana jika saya menuliskan namanya titik A dengan koordinat M, N. Nah, bagaimana kita mengetahui posisi titik A itu atau berada di dalam lingkaran, tepat pada lingkaran, atau berada di luar lingkaran? Tanpa menggambar si lingkarannya, jadi kita hanya menentukan posisinya saja. Cara yang pertama adalah mencari jarak titik A terhadap titik pusatnya. Ini titik pusat. Jarak antara titik A dengan titik pusat. Kemudian kita bandingkan jarak jari-jari lingkaran dengan jari-jari lingkarannya. Nah, mengenai jari-jari lingkaran ini, jari-jari itu adalah jarak antara tepi lingkaran dengan pusat lingkaran. Jadi jarak titik pusat lingkaran ke titik ini adalah jari-jari, titik ini ke tepi lingkaran ini jari-jari, titik ini ke tepi ini adalah jari-jari. Jadi dia memiliki jari-jari yang sama besar. Nah, kemudian kembali lagi untuk menentukan jarak posisi titik A ini. Yang pertama adalah mencari jarak titik A ke titik pusatnya. Kemudian kita bandingkan dengan jari-jari lingkarannya. Nah, apabila titik A lebih besar daripada jari-jari lingkarannya, maka dia berada di luar lingkaran. Nah, kemudian dari kebalikannya, jika titik A itu lebih kecil daripada jari-jari lingkarannya, maka dia berada di dalam lingkaran. Akan tetapi, jika jari-jari A ini sama besar dengan jari-jari lingkaran, maka dia berada di tepat pada lingkaran. Nah, sekarang kita akan mencari jaraknya. Cara mencari jaraknya, kita tarik garis titik A ini. Nah, jarak antara titik A ke sumbu X ini dinamakan N, karena titik A itu mempunyai koordinat M, N dan Y-nya di N. Kemudian jarak titik pusat antara titik ini itu adalah M, karena koordinatnya adalah M, N. Nah, sekarang kita mencari jaraknya. Sekarang kita mencari jaraknya, kita sudah dapat segitiga siku-sikunya dengan siku-sikunya di sini. Nah, sekarang kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu OA sama dengan M kuadrat plus N kuadrat. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mengidentifikasi posisi jarak ini, posisi titik ini, kita bandingkan jarak antara titik A dengan jari-jari lingkarannya. Sehingga kita bisa tulis seperti ini, OA, pada saat OA lebih besar daripada jari-jarinya, maka dia berada di luar lingkaran. Jadi dia ketika OA lebih
lebih dari R jari-jari lingkarannya, maka dia berada di luar lingkarannya. Nah, OA ini kan akar M kuadrat plus M kuadrat. Jadi bisa kita tulis M kuadrat plus N kuadrat lebih besar dari R. Untuk menghilangkan akarnya ini, kita bisa menghilangkan akarnya ini dengan kedua ruas kita kuadratkan, sehingga kita mendapatkan bentuk pertama M kuadrat plus N kuadrat lebih dari R kuadrat. Nah, bentuk pertama ini karena dia lebih dari jari-jari, maka dia berada di luar lingkaran. Kemudian dengan cara penurunan yang sama, dengan penurunan yang sama, maka kita akan mendapatkan bentuknya saat M plus N itu ini lebih kecil, saat lebih kecil daripada jari-jarinya. Ini saat M kuadrat plus N kuadrat itu lebih kecil daripada jari-jarinya, maka berada di luar. Ini saya singkat saja. Maka dia berada di luar lingkaran. Kemudian jika bentuknya tepat pada lingkaran, maka M kuadrat plus N kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini tepat pada lingkaran. Perlu diingatkan ya, saat M dan N itu koordinat dari titik A lebih dari jari-jari R, yaitu jari-jari lingkarannya, maka dia berada di luar lingkaran. Sebaliknya, jika M plus M kuadrat plus N kuadrat lebih kecil dari R kuadrat, maka berada di luar lingkaran. Nah, jika M kuadrat plus N kuadrat itu sama dengan jari-jari lingkaran, maka dia berada tepat pada lingkaran. Perlu diingatkan ya, dalam hal ini lingkarannya itu adalah lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dengan jari-jari sebesar R. Untuk lebih pahamnya lagi, saya akan memberikan contoh soalnya. Nah, baiklah, ini adalah contoh soalnya. Tentukan posisi dari titik di bawah ini terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 menggunakan cara yang dari kita bahas tadi. Sekarang saya ulas sedikit. Misalkan sebuah titik yang koordinatnya adalah M, N, maka untuk menentukan posisi jaraknya ini kita menggunakan rumus yang tadi menjadi bentuk M kuadrat plus N kuadrat. Di saat dia lebih dari jari-jarinya, maka dia berada di, ini saya singkat, berada di luar lingkaran, luar. Kemudian pada saat M dan N lebih kecil dari R, maka dia berada di dalam lingkaran. Jika dia berada tepat pada lingkaran, maka dia M kuadrat plus N kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu artinya berada tepat pada lingkaran. Karena kembali ke soalnya, untuk ini lingkarannya ya. Dan jika kita identifikasikan, maka dia ada titik pusatnya adalah 0,0. Jari-jarinya adalah 25, sehingga akar dari 25 adalah 5. Nah, sekarang kita coba yang A dahulu. A 3,6. Maka kita kuadratkan ya, 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, ini berapa? 3 kali 3 9.
ditambah 6 kali 6, 36. Hasilnya adalah 36 ditambah 9 adalah 45. Nah, sekarang 45 dengan jari-jarinya adalah 25. Kira-kira besar 45 atau 25? Besar 45 ya, maka dia lebih besar. Jadi titik A ini bisa kita simpulkan berada di luar lingkaran. Selanjutnya yang B. Selanjutnya yang D. Yang D-nya 2,-1. Maka 2 kuadrat ditambah -1 kuadrat. Didapatkan 2 kali 2 kuadrat itu 4. -1 kuadrat itu adalah 1. Sehingga dapat hasilnya adalah 5. 5 dan 25. Perlu diingatkan ya, kalau 25 ini adalah hasil kuadrat dari 5. Nah, 5 ini lebih kecil daripada 25, maka yang B ini dia berada di dalam lingkaran. Kemudian yang terakhir yang C 2,3. 2,3 berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 ditambah 3 kuadrat adalah 9, maka hasilnya adalah 4 ditambah 9 adalah 13. 13 dan 25. 25 adalah akar dari 5, maka kita dapatkan 13 ini lebih kecil daripada 25. Maka dia juga berada di dalam lingkaran. Sekarang kita sudah mendapatkan semua posisi kedudukan A, B, dan C posisinya, dan A 3,6, koordinat 3,6 itu berada di luar lingkaran karena dia lebih kecil daripada jari-jari lingkarannya, berada di luar lingkaran karena dia lebih besar daripada jari-jari lingkarannya. Kemudian B 2,-1 itu di dalam lingkaran karena dia lebih kecil daripada jari-jari lingkarannya. Dan kemudian yang C juga berada di dalam lingkaran karena dia lebih kecil daripada jari-jari lingkarannya. Nah, saya ingatkan kembali, 25 ini adalah hasil kuadrat dari jari-jarinya itu 5, hasil kuadrat dari 5 kuadrat. Maka hasilnya adalah 5 kuadrat, hasilnya adalah 25. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Semoga bermanfaat, dan bagi yang beraktivitas di luar jangan lupa menggunakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.